Salam bagimu Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian di akhir pekan ini di hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021. Bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kasih sayang-Mu. Sekarang kami akan membaca Alkitab dan merenungkannya. Berkatilah kami. Amin. Bacaan kita dari kitab Injil Matius pasal 8 ayat 18 sampai ayat 22. Hal mengikut Yesus. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, Ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Amin. Tema renungan kita hari ini ialah ikut Yesus sama dengan siap menderita. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, seorang anak kecil sangat senang bila ia diajak oleh ibunya untuk pergi berbelanja ke pasar. Tentu saja hal yang membuatnya senang untuk ikut karena di pasar ia bisa meminta ibunya untuk membelikannya kue atau mainan. Sehingga tidak jarang ketika anak kecil tiba di pasar, ia mulai meminta ibunya untuk membeli kue atau mainan yang ia lihat. Matius pasal 8 ayat 18 sampai 22 merupakan kisah mengenai hal mengikut Yesus. Dua orang yang berada dalam rombongan orang banyak yang mengelilingi Yesus datang kepada Yesus dan mengatakan bahwa mereka ingin mengikuti Yesus. Dua orang itu yakni seorang ahli Taurat dan salah satu murid Yesus. Ahli Taurat berkata kepada Yesus bahwa ia ingin mengikutnya kemanapun Yesus pergi, sedang seorang murid meminta izin untuk menyelesaikan terlebih dahulu urusan keluarganya agar bisa mengikuti Yesus setelah itu. Yesus tidak langsung menjawab, "Ikutlah aku." Tetapi jawaban Yesus hendak mengungkapkan bahwa ikut bersama Yesus berarti menyerahkan hidupnya, siap mengalami penderitaan dan penolakan. Mengikut Yesus juga bicara soal kesiapan hati, tidak seperti seorang murid yang ingin mengikut Yesus tetapi belum siap pada saat itu. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Yesus tidak pernah menjanjikan bahwa dengan mengikutnya, hidup kita aman tanpa tantangan. Mengikut Yesus berarti ada tanggung jawab yang membutuhkan kesiapan hati untuk kuat dalam menghadapi dinamika kehidupan. Oleh karena itu, janganlah mudah tawar hati saat menghadapi tantangan mengikut Yesus, karena Dia sendirilah yang akan memberi kekuatan kepada kita saat kita berupaya mengikutnya dalam kebenaran. Terpujilah Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu. Kiranya kami pun dalam menjalani kehidupan ini akan senantiasa menghadapi segala tantangan kehidupan. Kami tidak mudah tawar hati karena kami percaya bahwa Engkau akan senantiasa memberikan kekuatan kepada kami untuk senantiasa hidup dalam kebenaran. Ya Tuhan, tetaplah jaga dan lindungi kami dalam menghadapi dinamika kehidupan ini. Topang kami dalam segala tanggung jawab dan peran kami. Berkati kami sebagai orang tua,
Berkati juga anak-anak karunia Tuhan, agar juga senantiasa dalam hidup ini menikmati kasih Tuhan, mereka bertumbuh sehat dan kuat di dalam Tuhan Yesus. Kami mohon Tuhan menjaga melindungi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Kuatkan mereka Tuhan, berikan mereka kesabaran. Tentu doa dan harapan kami mereka akan pulih dari sakit yang bergumul karena berbagai hal, tetap kuat menghadapi kehidupan ini, dan yang berduka cita akan senantiasa dikuatkan dan dihiburkan oleh Allah. Kami mohon juga Tuhan senantiasa memberkati saudara-saudara kami yang boleh menikmati pertambahan usia. Sempurnakanlah sukacita mereka ya Tuhan. Juga atas berbagai berkat Tuhan dalam kehidupan ini. Apa yang boleh diraih, dicapai oleh jemaat Tuhan, baik itu lewat usaha pekerjaan, keberhasilan dalam pendidikan, juga keberhasilan dalam segala apa yang mereka perjuangkan, semuanya boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan terus menjadi berkat dalam kehidupan jemaat Tuhan. Kami mohon Tuhan tetap juga menjaga melindungi kami semua bersama-sama di tengah jemaat maupun di tengah-tengah masyarakat. Dimanapun umat Tuhan yang boleh mendengarkan renungan harian ini akan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Juga kami tetap berdoa untuk orang tua kami yang sudah lanjut usia, kiranya tetap dijaga, dilindungi oleh Allah, mereka tetap bersuka cita, bahagia di dalam Tuhan. Kami mohon Tuhan jaga lindungi juga kehidupan kami bersama di tengah-tengah jemaat dan masyarakat, khususnya para pemimpin-pemimpin bangsa kami juga. Dalam memimpin bangsa ini kiranya dapat memimpin dengan benar dan adil, dan mampukan kami juga Tuhan untuk mengambil bahagian bersama-sama memutuskan rantai penyebaran virus corona. Kami mohon pulihkan bangsa kami bahkan dunia ini. Dan kami mohon Tuhan jaga lindungi kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang kehidupan kami. Ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, demikian sejenak kita bersama dalam renungan harian dan doa bersama. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan, salam sehat, Tuhan Yesus berkati.